Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 aplikasi pinjaman online legal yang memang ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal ini, kita bisa galbay dengan tenang, dalam arti tidak akan ada resiko yang memberatkan ketika kalian gagal bayar di 3 aplikasi pinjaman online legal ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena untuk 3 aplikasi pinjaman online legal ini sudah dipastikan aplikasi-aplikasi ini tuh tidak memiliki debt collector lapangan. Tidak hanya itu, aplikasi-aplikasi ini juga tidak masuk SLIK OJK atau BI checking. Nah, lalu aplikasi-aplikasi apa sajakah? Untuk lebih jelasnya simak video ini sampai habis. Yang pertama ada aplikasi Pinjam Yuk, yang kedua ada aplikasi Danapix, yang ketiga ada aplikasi Pinjam Win-Win. Nah, untuk 3 aplikasi pinjaman online legal ini adalah beberapa aplikasi pinjaman online legal ya. Dan banyak juga nih yang sering menanyakan tentang resiko-resiko gagal bayar di 3 aplikasi pinjaman online legal ini. Nah, buat kalian yang mengalami keterlambatan di 3 aplikasi pinjaman online legal ini, perlu kalian ketahui ya, tidak ada resiko yang memberatkan ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di 3 aplikasi pinjaman online legal ini. Karena seperti yang tadi saya bilang di awal ya, aplikasi pinjaman online legal ini tuh tidak memiliki debt collector lapangan. Dan untuk 3 aplikasi pinjaman online legal ini juga tidak masuk ke SLIK OJK atau BI checking. Lantas, apa yang perlu ditakuti lagi ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di 3 aplikasi pinjaman online legal ini ya? Nah, mungkin untuk resikonya ya kalian akan mendapatkan spam telepon, penagihan, peringatan, bahkan ancaman-ancaman melalui media komunikasi ya, seperti pesan WhatsApp nih biasanya. Kebanyakan mereka itu akan menghubungi nasabah-nasabah yang gagal bayar tuh melalui pesan WhatsApp. Jadi, pada intinya kalian dikuatin mental saja ketika kalian gagal bayar di 3 aplikasi pinjaman online legal ini ya, karena tidak ada resiko yang memberatkan ketika kalian gagal bayar di 3 aplikasi pinjaman online legal ini. Lalu bagaimana nih Bang? Tapi mereka selalu memberikan ancaman-ancaman kayak yang pertama ini. Mereka memberikan ancaman bahwasanya kita akan masuk ke SLIK OJK, data kita akan masuk ke SLIK OJK atau BI checking, dan kita akan mengalami keterhambatan ketika mengajukan di pinjaman lainnya. Dan juga mereka sering memberikan ancaman-ancaman tentang kunjungan debt collector lapangan. Perlu kalian ketahui, untuk ancaman-ancaman seperti itu adalah ancaman-ancaman yang masuknya itu kayak template ya. Karena untuk DC-DC online dari aplikasi pinjaman online sudah pasti akan memberikan peringatan atau mungkin kayak ancaman-ancaman seperti itu kepada nasabah-nasabahnya yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar, yang mau itu di aplikasi pinjaman online legal manapun ya. Walaupun sebenarnya aplikasi tersebut itu tidak memiliki debt collector lapangan, mereka pasti akan sering dan rajin mengirimkan ancaman-ancaman seperti itu, bahwasanya akan ada tim lapangan yang datang ke rumah kalian jika kalian tidak membayar tagihan kalian pada pukul 1 misalnya. Dan biasanya mereka juga sering mengirimkan kayak foto-foto tim lapangan yang sedang menagih di rumah lain, dan memberitahukan bahwasannya setelah dari rumah ini akan ke rumah Anda untuk menjemput tagihan. Nah, biasanya nih ada nih tim-tim dari DC online yang memberikan pesan melalui WhatsApp tuh seperti itu, dan mereka tuh menyertakan foto tim lapangan yang seolah-olah sedang menagih di rumah nasabah lain ya. Nah, perlu kalian ketahui ya, untuk ancaman seperti itu sudah tidak heran ya, sudah tidak aneh lagi. Banyak nasabah-nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online yang sering mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu. Itu hanya trik dari mereka saja ya, dan itu piksanya, gertakan saja dari mereka agar si nasabah tersebut tuh mengalami yang namanya takut dan akhirnya memaksakan untuk membayar. Dan perlu kalian ketahui juga ini, untuk DC-DC online yang sering memberikan ancaman tentang kunjungan debt collector lapangan, biasanya itu aplikasi tersebut itu memang tidak memiliki debt collector lapangan ya, perlu kalian ketahui. Jadi kalian jangan pernah takut, panik, dan gampang percaya ketika mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal manapun. Lalu bagaimana nih tentang ancaman-ancaman lainnya, seperti mereka itu akan memblokir EKTP, rekening, maupun BPJS kita. Nah, ini lebih ngaco lagi ya, karena untuk pihak pinjaman online atau DC online itu tidak mempunyai wewenang untuk memblokir seperti EKTP, rekening, maupun BPJS ya. Mereka itu tidak punya kewenangan untuk memblokir KTP, rekening, maupun BPJS ya. Fix kalau ada ancaman seperti itu, kalian ketawain saja, karena itu hanya gertakan saja dari mereka ya. Mereka tidak bisa memblokir itu semua ya, dan mereka itu juga sebenarnya hanya
ingin membuat kalian itu takut dan juga panik ya dengan ancaman-ancaman seperti itu. Jadi pada intinya kalian jangan pernah percaya dengan ancaman seperti apapun dari DC online, aplikasi pinjaman online ya, mau itu ancaman debt collector lapangan datang ke rumah, mau ancaman masuk ke slick OJK atau BI checking, ataupun juga seperti yang tadi saya bilang, mereka mengancam akan memblokir EKTP, rekening maupun BPJS. Itu tidak benar semuanya ya, karena tidak semuanya juga aplikasi pinjaman online legal itu memiliki debt collector lapangan dan masuk ke slick OJK ya. Hanya beberapa aplikasi-aplikasi pinjaman online legal saja yang masuk ke slick OJK dan juga memiliki debt collector lapangan ya. Nah, khususnya untuk 3 aplikasi pinjaman online legal ini, seperti tadi saya bilang, aplikasi-aplikasi ini tuh tidak masuk ke slick OJK ataupun BI checking ya. Nah, aplikasi ini juga tidak memiliki debt collector lapangan, jadi kalian tidak perlu takut dengan ancaman kunjungan debt collector lapangan ya dari aplikasi-aplikasi pinjaman online legal ini. Kalau kalian memang sudah tidak sanggup membayar, kalian abaikan saja ancaman-ancaman ataupun peringatan-peringatan dari mereka ya. Kalian jangan respon, percuma juga kalau kalian respon kalau memang kalian itu tidak ada uang untuk membayar tagihan kalian di aplikasi-aplikasi pinjaman online legal ini. Namun di video kali ini bukan niat saya itu untuk menyuruh kalian sengaja menggagal bayarkan di 3 aplikasi pinjaman online legal ini. Kalau memang kalian itu masih sanggup untuk membayar, kalian masih mampu membayar, ya kalian bayar saja tagihan kalian di 3 aplikasi ini ya, agar kalian terhindar dari yang namanya peneroran-peneroran dari DC aplikasi pinjaman online, agar kalian itu tidak merasa pusing dan mental kalian terselamatkan ya. Kalau memang kalian sanggup untuk membayar, ya kalian bayar saja, jangan menambah-nambah masalah. Dan buat kalian yang mungkin memang belum punya tagihan di aplikasi-aplikasi ini, kalian juga jangan pernah sengaja untuk meminjam di aplikasi ini dan sengaja menggagal bayarkan. Jadi maksud dari video ini saya itu hanya memberikan informasi saja buat teman-teman yang memang sekarang itu sudah terlanjur punya tagihan di 3 aplikasi pinjaman online ini dan sudah terlanjur mengalami yang namanya keterlambatan atau gagal bayar karena tidak bisa atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar di 3 aplikasi pinjaman online ini. Mungkin buat kalian nih punya kesulitan atau mungkin permasalahan dalam keuangan kalian hingga menyebabkan kalian itu gagal bayar di 3 aplikasi pinjaman online ini ya. Jadi saya kasih informasi nih buat kalian yang mungkin memang sudah terlanjur meminjam di aplikasi ini dan terlanjur gagal bayar di 3 aplikasi pinjaman online ini. Mulai sekarang stop, jangan terlalu panik, jangan terlalu takut ya, karena tidak ada resiko yang memberatkan di 3 aplikasi pinjaman online legal ini ketika kalian mengalami yang namanya keterlambatan atau gagal bayar. Karena aplikasi-aplikasi ini sejauh ini tidak memiliki debt collector lapangan, karena itu yang paling ditakuti oleh nasabah-nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online ya, adalah kunjungan debt collector lapangan. Padahal sebenarnya resiko yang memberatkan itu hanya masuk slick OJK atau BI checking. Dan untuk 3 aplikasi pinjaman online legal ini juga tidak masuk slick OJK, jadi tidak ada resiko yang memberatkan selain kalian akan mendapatkan peringatan, penagihan, bahkan ancaman melalui media komunikasi. Pada intinya kalian dikuatin mental saja ketika kalian gagal bayar di 3 aplikasi pinjaman online legal ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.